Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirinul hadirat, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlus sidqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita dimudahkan Allah untuk ditambah umurnya satu hari ini. Dan tentunya di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah mengawali pagi dengan majelis ilmu untuk meraih keberkahannya. Dan di antara majelis ilmu yang paling mulia adalah ketika kita duduk untuk mencoba memahami apa yang memang diturunkan Allah untuk difahami, yakni Al-Quranul Karim. Ketika Nabi SAW dulu mengatakan, bacalah Al-Quran dan naiklah derajatmu, maka posisimu di jannah adalah pada akhir bacaanmu. Maka membaca di sana tidak sekedar membaca ayatnya, tetapi membaca hikmahnya, membaca kandungannya. Maka duduknya kita pagi ini, insya Allah di antara fadilahnya adalah mudah-mudahan mendapatkan ketinggian derajat kedudukan di jannahnya Allah, karena pengetahuan kita tentang kandungan Al-Quran yang lebih mendalam daripada kita tidak hadir. Dan kita telah sampai pada rubuk ke-38 dari Al-Quranul Karim. Dan rubuk ke-38 ini yakni Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat 100 sampai ayat 113, atau halaman 94 hingga ayat 96. Dan di antara waktu yang terbatas pagi ini, maka kita dapat mengambil kunci-kuncinya, inti-intinya, sehingga kita bisa bagi kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di masyarakat ini, sehingga apa yang kita bagi juga sampai keutamaannya kepada kita. Baik, hadirin wal hadirat, kita memulai dengan Quran surat An-Nisa ayat ke-100. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya, di mana ayat ini secara umum adalah ayat yang memberikan motivasi kepada saya dan antum semuanya untuk selalu hijrah dan merawat semangat hijrah, baik hijrah fisik maupun hijrah hati. Hijrah itu adalah berpindahnya seseorang dari satu posisi ke posisi berikutnya. Dan posisi berikutnya yang memuliakan kita adalah posisi yang lebih baik. Maka kalau Allah sudah perintahkan, pasti di balik perintah itu ada kemuliaan. Dan Allah memotivasi kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajir fi sabilillah. Dan siapapun yang dia hijrah, dan hijrahnya itu di jalan Allah,
Artinya dia meninggalkan perbuatan sebelumnya, pekerjaan sebelumnya, pendapat sebelumnya, kebiasaan sebelumnya. Dia tinggalkan itu demi meraih ridha Allah. Maka dia tinggalkan itu supaya dia bisa berada di jalan Allah. Allah mengatakan, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Dia akan mendapati bahwa bumi Allah ini muraghaman. Ya, muraghaman itu artinya adalah tempat perlindungan yang kokoh. Kalau seseorang itu sedang berada dalam kelemahan iman, maka muraghaman di sana bisa bermakna dia akan berada dalam penjagaan tauhid yang kuat. Kalau sebelumnya dia berada dalam ekonomi yang kuat tapi berada dalam ketidakridhaan Allah, maka di sini dia akan mendapatkan ya satu kondisi ekonomi yang kuat tapi dalam keridhaan Allah. Maka di sana disebutkan bukan saja muraghaman, tapi muraghaman katsiran wasa'ah. Artinya muraghaman di sana secara kuantitas sangat banyak dan secara kualitas sangat luas. Ya. Jadi orang itu kalau dia hijrah dan yang memerintahkan hijrah itu adalah Allah, dia akan menyesal. Menyesal, kenapa saya tidak dari dulu hijrahnya? Ya. Contoh dulu kita hijrah dari kondisi sendirian menjadi kondisi menikah. Ya, banyak orang-orang teman-teman yang menikah di umur 30 itu menyesal. Kenapa saya tidak menikah umur 20-an gitu kan? Ya, atau bahkan ada yang lebih cepat lagi gitu kan. Jadi orang itu menyesal, kenapa saya tidak melakukan lebih dulu, lebih cepat, kenapa baru sekarang misalkan gitu. Nah, itu satu contoh bahwa bentuk-bentuk hijrah yang membuat seseorang menyesal, tapi bukan menyesal melakukannya, tapi menyesal kenapa tidak dilakukan lebih awal. Kalau kita perhatikan sahabat Nabi dulu hijrah dari kota Makkah ke kota Yatsrib, itu betul-betul secara umum meninggalkan harta, rumah, bahkan ada yang meninggalkan keluarga, gitu ya. Mereka hijrah ke satu negeri yang jaraknya 460 km lebih berjalan kaki, ya, dan sangat berat pastinya. Tanpa tahu nanti di kota Yatsrib itu tinggal di mana, jazakallah. Kerja apa, ya kan? Tinggal sama siapa? Mau mulai usaha dari mana? Itu semua tidak terfikirkan, karena menjaga agama lebih didahulukan. Tapi kalau kita lihat, misalkan Abdurrahman bin Auf meninggalkan kota Mekah tidak membawa apa-apa. Begitu sampai kota Yatsrib, ya kan, memang karakternya dagang, dia mulai lagi dari dagang santan, tahu, ya, dia mulai lagi dari nol. Tapi Masya Allah, nggak butuh waktu lama, beliau telah menjadi pedagang sukses lagi. Hartanya masih banyak di kota Mekah, tapi nggak bisa diambil. Tapi dia harus hidup, dia mulai lagi dari awal, gitu. Nah, ini satu contoh bagaimana kalau hijrah itu kaitan dengan ekonomi, jangan pernah khawatir selama niat kita di jalan Allah. Dan cara-caranya mengikuti kehendak Allah. Ya, jadi kalau kita melakukan hijrah dari pekerjaan kita hari ini, itu motifnya harus betul-betul karena Allah, dan caranya juga harus betul-betul karena
Allah. Ya. Maka Allah janjikan yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Dia akan dapati bahwa bumi Allah ini betul-betul luas dan sumber-sumber rezeki Allah itu banyak gitu. Berikutnya Allah mengatakan wa may yakhruj min baitihi, dan siapapun yang keluar min baitihi dari rumahnya. Jadi dia keluar dari rumah hari itu, dia berniat, dia pasang niat muhajiran ilallahi wa rasulih, yaitu niatnya adalah hijrah di jalan Allah dan Rasulnya. Summa yudrikhul maut, ternyata Allah menghendaki orang itu mati. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh tetaplah pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran kedua ini? Yaitu ya, jangan pernah tidak berniat dalam perbuatan-perbuatan kita dengan niat-niat yang baik. Al-umuru bimaqasidiha, kata kaidah fikih. Perkara-perkara itu bergantung maksud-maksudnya. Diambil dari banyak riwayat hadis maupun ayat-ayat Allah. Di antara hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat, dan setiap niat ya, dan setiap perkara dikembalikan kepada niatnya. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan barang siapa yang dia hijrah karena Allah dan Rasulnya saja, dia akan dapati Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ya lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau hijrahnya karena apa? Karena dia ngejar dunia, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, dia akan dapati dunia, dia akan dapati wanita, tapi dia belum tentu dapat Allah. Makanya dulu ada seorang laki-laki ikut hijrah ke kota Yatsrib supaya dekat dengan seorang wanita namanya Ummu Qais. Maka hijrahnya adalah hijrah Ummu Qais gitu. Dia hijrah berjalan ya, dengan resiko nyawa, resiko terbunuh, resiko mati di padang pasir. Niatnya supaya dekat sama Ummu Qais. Ya dia nanti dapat Ummu Qais, tapi dia belum tentu dapat Allah. Nah ini pentingnya niat itu. Ketika kita berangkat kerja, keluar dari rumah kita hari ini, ya kan, ya Allah, saya akan bekerja, saya keluar untuk mendapatkan rezeki supaya penghidupan yang lebih baik lagi. Ternyata Allah takdirkan kita wafat, maka Allah balas kita dengan niat yang kita pasang sebelum wafat. Itu penting. Ada orang punya niat ingin naik haji, dia buka rekening haji, ya kan? Dia buka rekening haji, belum lunas, tapi dia cicil terus secara konsisten dan konsekuen. 25 juta untuk buka kursi. Setiap bulan dia bayar sejuta. Insya Allah 25 bulan terpenuhi. Bulan ke-20 dia meninggal. Insya Allah dia tercatat sedang berhaji sampai hari kiamat. Nah itu pentingnya kita pasang niat. Ya. Tapi kalau kita niat tidak diikuti dengan ikhtiar, ya niat saja, ya nggak disebut dia naik haji. Ya
Ya, maka semua itu bergantung kemampuan kita. Seberapa cinta kita dengan haji, sebegitulah perjuangan itu, dan Allah yang akan memudahkan urusan kita. Jadi kalau Allah lebih cinta kepada kita, Allah wafatkan kita, Allah tetap catat kita. Itu cara Allah mencintai kita. Gitu ya. Itu cara Allah mencintai kita. Maka apa pelajaran kita bisa ambil di sini? Satu, anjuran berhijrah terus menerus dari waktu ke waktu karena mengharap cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak hijrah fisik, minimal hijrah hati. Ya, karena dulu Nabi ketika sudah menaklukkan kota Mekah, Nabi mengatakan di zamannya untuk orang-orang di masanya tidak ada lagi hijrah. Ya, tidak ada lagi hijrah. Ini ngaji pakai roti seperti bea cukai nih. Rotinya merek apa nih? Beda lagi ya? Lebih mahal kayaknya. Jadi kata Nabi SAW selepas Fatu Mekah, la hijrata ba'dal fathi. Wahai sahabatku, tidak ada lagi hijrah sesudah Fatu Mekah. Artinya tidak ada hijrah fisik. Tapi Nabi mengatakan walakin jihadun wa niyatun. Tapi hijrah dalam kondisi, dalam pengertian jihad, dalam pengertian terus memperbaharui niat, itu juga bentuk hijrah. Itu tetap harus dirawat. Pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah jangan pernah khawatir dengan masa depan selama hidup penuh perencanaan dan tawakal. Jadi kita tidak boleh khawatir dengan masa depan, tapi masa depan harus kita rencanakan. Makanya kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita lari dari satu takdir buruk kepada takdir baik. Artinya apa? Kita buat takdir baik untuk hidup kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita merencanakan kehidupan kita. Karena kita tidak tahu takdir yang sebenarnya, takdir mubrom yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Karena nggak tahu, maka kita harus merencanakan. Dan setiap kali merencanakan dan melaksanakan, kita bertawakal kepada Allah. Jadi jangan pernah khawatir dengan masa depan selama hidup penuh perencanaan dan tawakal. Maka hidup itu tidak boleh mengalir seperti air. Ya kan? Apa moto hidupmu? Saya sih motonya seperti sungai yang mengalir, Ustaz. Nah, itu nggak bagus moto itu. Karena itu moto tidak merencanakan. Ya, kita harus merencanakan, harus punya visi, harus punya target-target dalam kehidupan. Ya, dan kerja-kerja kita adalah untuk sampai pada target-target itu. Mereka yang hidup punya target, hidupnya bergairah. Mereka hidup yang tak punya target, hidupnya membosankan dan kering karena terjebak dengan rutinitas. Baik. Berikutnya pelajaran yang ketiga, kata muragham bermakna tempat perlindungan yang kokoh. Dan Allah yang melindungi kita berupa diberikan tempat yang lebih baik, kondisi yang lebih baik, rizki yang lebih luas. Karena itu rawatlah niat untuk tetap selalu berhijrah agar jika diwafatkan Allah tetap mendapatkan keutamaan seperti orang berhijrah. Ini pelajaran pertama ya dari rubuk ke 24 ini. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berpindah topik di rubuk ini, tapi masih dalam bab ibadah. Kalau tadi babnya adalah bab hijrah, sekarang adalah bab qasar, ya. Allah mengatakan wa idza darabtum fil ardi, ya, kalaulah kalian melakukan satu perjalanan di muka bumi ini, falaisa alaikum, maka tidak ada persoalan di atas kalian, junahun, ya, tidak ada dosa di antara kalian, antaqsuru minas shalah, untuk mengqasar salat. Ya, kalian itu tidak apa-apa boleh untuk mengqasar salat.
boleh mengqasar salat, bukan wajib mengqasar salat, tapi boleh mengqasar salat. In khiftum, jika kalian khawatir, an yaqtinakum, ya, menyerang kalian siapa? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Jadi sebabnya adalah kalau kalian khawatir diserang orang-orang kafir, maka tidak berdosa kalau kalian mengqasar salat kalian. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah bagi kalian musuh yang nyata. Ya, orang-orang kafir yang musuh yang paling nyata itu siapa? Orang-orang kafir yang memusuhi kalian, maksudnya. Ya, orang-orang yang memusuhi kalian. Baik. Sahabat seluruhnya, memahami ayat ini secara tekstual akan mendapatkan pelajaran bahwa qasar salat itu hanyalah ketika kita khawatir diserang oleh musuh. Tapi memahami ayat itu akan lebih lengkap kalau kita melihat bagaimana praktik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu banyak riwayat tentang qasar salat ini yang kemudian ulama mengatakan bahwa qasar in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru di sana artinya adalah kalau kalian berada dalam kondisi kesulitan secara umum, gitu ya. Artinya ya, ada juga beberapa ulama di masa lalu yang mengatakan qasar itu boleh dalam kondisi perang. Ya, dan dalam kondisi perang itu 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. 2 rakaat bahkan bisa jadi 1 rakaat. 1 rakaat bisa dikerjakan bahkan sendirian. 1 rakaat bahkan bisa dikerjakan sambil berjalan. 1 rakaat bahkan bisa dikerjakan dengan isyarat ketika dia betul-betul dalam medan perang. Sampai seperti itulah. Dan itu nanti masuk pada slide yang ketiga atau pelajaran yang ketiga tuh dari rubuk ke-24 ini, ya, dari rubuk ke-24 ini. Nah, tetapi secara umum ulama kemudian mengatakan bahwa yang dimaksud perjalanan di sini tidak mesti perjalanan yang diganggu musuh, ya, tidak mesti perjalanan yang diganggu musuh. Ya, jadi pelajaran pertama apa? Ketika Allah mengatakan ketika kalian sedang berada dalam perjalanan ke berbagai wilayah, ke berbagai negeri, gitu ya, maka qasar salat itu adalah bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik untuk diambil. Bahkan disebutkan bahwa qasar salat itu adalah sedekah dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kalau kalian mengambil sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah bentuk keringanan dari Allah. Ya, bentuk keringanan dari Allah. Dahulu kata sahabat Nabi, banyak kondisi ketika kami berangkat keluar wilayah bersama Nabi dan kami tidak dalam kondisi perang dan tidak dengan tujuan perang, tapi kami mengerjakan qasar. Kami mengerjakan qasar. Nah, beberapa riwayat seperti ini yang kemudian difahami oleh mayoritas ulama bahwa qasar salat itu tidak mesti karena takut diserang musuh. Nah, kondisinya adalah sulit, dan yang namanya perjalanan pasti kondisinya lebih sulit dibandingkan tidak perjalanan. Nah, karena itu selama perjalanan itu, nah ini yang diyakin oleh jumhur, bahwa syarat dasar perjalanan yang dibolehkan qasar adalah bukan perjalanan maksiat. Ya, meskipun ada yang lebih ketat lagi, dia harus perjalanan yang tujuannya
taqarrub ilallah. Tapi sebagian lagi mengatakan yang paling luas yaitu perjalanan yang bukan perjalanan maksiat. Ini yang dimuliakan dengan qasar. Allah bersedekah kepada orang yang melakukan perjalanan yang baik. Tapi ada juga beberapa ulama di masa lalu yang bahkan membolehkan meskipun orang itu melakukan perjalanan tujuannya maksiat, ya, atau perjalanan tujuannya ingin menyamun harta orang, maka dia tetap boleh qasar, karena itu dua perkara yang berbeda dan perjalanan itu perjalanan secara umum. Tetapi dalam hal ini jumhur mengatakan bahwa syarat dasarnya adalah bukan perjalanan maksiat, ya, bukan perjalanan maksiat. Nah, keringanan yang dimaksud ini adalah keringanan, ya, yang memang membuat manusia itu jadi mudah, ya. Makanya bentuk keringanan itu sebagian ulama mengambil dari Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu misalkan ketika memakan sesuatu yang diharamkan, tapi karena dia memang betul-betul kelaparan, famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanif li ism, ya, karena memang betul-betul dia terpaksa karena kelaparan, tidak sengaja, bukan karena menyengaja untuk melewati batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, maka hal tersebut dibolehkan. Nah, diambillah satu bentuk komparasi, ya, qiyas dari Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu, ya, maka dalam kondisi sangat takut maka ada keringanan, dalam kondisi kesulitan ada keringanan, begitu. Dan kalau kondisi itu sangat takut, bahkan tadi saya katakan sebagian ulama berpendapat boleh hanya dengan 1 rakaat saja. Boleh hanya dengan 1. Ini pendapat yang paling lagi mudahnya. Itulah dari sini kita belajar bahwa sudah dimudahkan seperti ini, jangan sampailah orang itu malah nggak sholat sama sekali. Kalau udah dimudahkan begini, ya, bahkan nanti kalau diperluas lagi kajiannya, diperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu yang sangat sulit seseorang itu menjamak qasar, ya, sholat meskipun dia tidak berada dalam perjalanan yang jauh. Dalam perjalanan yang dekat dia melakukan itu karena kondisinya sangat-sangat khusus, selama itu bukan menjadi kebiasaannya, gitu. Itu juga merupakan perluasan yang juga pernah dicontohkan para ulama, hanya untuk menjelaskan bahwa perkara sholat ini telah begitu dimudahkan Allah, maka jangan sampai kemudian kita bermudah-mudah, tapi juga jangan meremehkan sama sekali. Nah, itu yang kemudian difahami, ya, dalam hal ini. Maka qasar sholat itu misalkan kita lakukan ketika khawatir ketinggalan bis, ya kan, atau ketika kita berada dalam perjalanan, ya, perjalanan itu umumnya adalah qasar. Tapi kalaupun tidak diqasar tidak ada masalah, yang terpenting itu sholat, ya. Jadi kita itu tidak perlu mengomentari sahabat yang enggak qasar ataupun yang qasar, ya, selama orang itu sholat. Nah, yang kita pikirkan ini adalah orang-orang yang belum sholat. Nah, itu yang terpenting, ya. Karena masing-masing daripada pilihan-pilihan manusia itu semuanya telah didiskusikan oleh para ulama, dan diskusinya itu bukan diskusi boleh tidak boleh, tapi diskusi pada keluasan, ya, keluasan dalam hal ini. Baik, pelajaran ketiga dari rubuh ini, ya, adalah pelajaran terkait tentang sholat khauf, ya. Sholat khauf. Nah, ini Quran surat An-Nisa ayat 102. Sholat khauf itu sholat dalam kondisi ketakutan, khawatir. Jadi Allah mengatakan secara teknis, jika kalian berada, ya, wa idza kunta fihim, di tengah-tengah sahabat kalian, fa aqamta lahumus shalah,
kemudian kalian hendak mendirikan sholat berjamaah, maksudnya bersama-sama mereka, maka caranya gimana? Caranya adalah hendaklah satu, jadi bagi dua kelompok, ya, tapi dalam satu bangunan sholat, ya, dalam satu kebersamaan. Satu kelompok mereka berdiri, kata Allah, dan ya disebutkan di sini, faltakum ta'ifatu minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Jangan lupa kalian wajib pegang senjata. Ini Allah mewajibkan. Ini nanti dikaji oleh para ulama, memegang senjata dalam sholat itu justru wajib, karena sedang dalam medan perang. Jangan sampai kemudian karena senjata diletakkan, akhirnya terlalu lama untuk melawan itu. Jadi dia sholat dalam kondisi berjaga-jaga itu. Ya, jadi disebutkan wal ya'khudhu aslihatahum. Dia betul-betul memegang senjata. Nah, fa idza sajadu, ketika satu kelompok sujud, falyakunu min waraikum, maka kalian dan sementara kalian berada di belakang mereka, maka jaga mereka. Tapi setelah mereka selesai sujud, maka pindah posisi, kalian ke depan, dia ke belakang. Walhasil, akhirnya nanti adalah, dan ini dipraktekkan di zaman Nabi, dan Nabi sendiri sebagai imam. Nabi sholatnya 2 rakaat, jamaah sholat 1 rakaat saja. Ya, karena 1 rakaat yang lain dia menjaga saudaranya. Gitu. Nah, ini nanti dipraktekkan di bea cukai ketika melawan, ya, melawan siapa gitu ya. Nah, jadi megang senjata, bea cukai megang senjata kan banyak. Jadi jaga ke depan. Nah, jaga. Jadi dia sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, ya kan, dia dapat 2 sujud, dia dapat 1 rakaat. Habis itu dia berdiri balik, gantian yang depan, ya kan, sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi. Nah, kemudian salam, dapat dia udah selesai sholat. Itu sholat khauf. Berarti setiap makmum dapat 1 rakaat 2 kali sujud. Tapi imam dia mendapatkan 2 rakaat 2 sujud, 4 kali sujud, karena dia memimpin. Ya, karena dia memimpin. Nah, ini kaifiat dalam sholat. Maka disebutkan pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah kaifiat sholat khauf lebih fleksibel, baik dalam jumlah rakaat, ya, dalam jumlah rakaat tadi bisa 4, 2, 1, bahkan dalam bentuk jamaah, artinya bisa dikerjakan sendirian, dalam bentuk waktu, yang penting dilakukan dalam waktu sholat, maupun lokasi, artinya bisa dilakukan bahkan sambil berjalan, sambil berlari, yang penting dia tetap sholat di atas kendaraan, ya, dan seterusnya. Nah, pelajaran yang kedua, sholat khauf ini dengan turunnya ayat ini sekaligus memansuh atau menghapus kebiasaan para sahabat dulu mengundurkan waktu sholat saat perang. Ya, jadi masih ingat ya, dulu Nabi ketika perang Khandaq, perang Ahzab, pernah mengatakan, la yusalliyanna ahadukum hatta, ya, fi Bani Quraizah. Ya, jangan kalian sholat sampai tibalah kalian di Bani Quraizah. Sholat apa itu? Sholat asar. Jangan kalian sholat asar kecuali sampai di Bani Quraizah. Nah, di antara kebiasaan-kebiasaan dulu adalah memang seseorang itu mengundurkan waktu sholat karena memang kondisi perang. Jadi sholatnya nanti diqadha. Ya, dan Nabi juga pernah melaksanakan itu, ya, ketika sholat itu akhirnya sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu maghrib. Itu pernah. Zuhur, dan yang dilakukan Nabi adalah zuhur dulu, asar, maghrib, isya. Gitu ya.
Tapi setelah turun ayat ini, maka kebiasaan itu diganti dengan kebiasaan apa? Salat khauf berjamaah. Ya, salat khauf berjamaah. Nah, ada satu hadis yang saya angkat juga ambil pelajaran dalam hal ini, yaitu kisahnya Ghawras ibn al-Harith. Ya, siapa beliau? Ini nama dari orang yang kisahnya akrab, ya, yaitu ketika Nabi sedang beristirahat di bawah sebuah pohon, dan pohon itu masih ada sampai sekarang, ya, ketika Nabi sedang tertidur, datanglah Ghawras ibn al-Harith ini mengendap-endap sambil megang pedang, langsung menghunuskan ke leher Nabi SAW. Nabi sedang tidur, kemudian Nabi terbangun, kata Ghawras, pedang sudah ada di lehermu. Siapa sekarang yang bisa menolongmu dari kematian, dari pedangku ini? Kata Nabi SAW, Allah. Saya bergantung kepada Allah. Dengan Nabi itu kan memang fisiknya luar biasa, indah fisiknya. Kata-katanya juga bagus. Ya, jadi orang itu kalau dengar kalimat Nabi itu udah terkesan gitu. Jadi Nabi bilang Allah. Itu jatuh langsung pedang Ghawras itu, karena dia merasa lemah gitu ya, terjatuh. Nah, begitu terjatuh, Nabi ambil pedangnya. Dia masih terkejut gitu. Kok berani dia bilang gitu kan? Harusnya dia pengen jawabannya engkau kan gitu kan. Kok Allah dijawab lemah. Diambil oleh Nabi, dibalikan. Sekarang siapa yang bisa menjagamu? Engkau. Ya. Nah, kata Nabi, maukah engkau masuk Islam? Ya, saya tidak mau masuk Islam, kata dia. Enggak mau masuk Islam. Tapi kalau engkau menyelamatkanku, artinya tidak jadi membunuhku, saya berjanji akan tidak pernah membunuhmu, mengganggumu, dan saya akan dakwahkan kebaikanmu di masyarakatku. Dan memang Ghawras bin al-Harith ini nantinya dia begitu pulang dia cerita, saya baru ketemu dengan seseorang yang Masya Allah begini gitu kan. Jadi diceritakan kebaikan Nabi, tapi dia nggak masuk Islam gitu. Nah, selepas itu Nabi kisahnya membangunkan sahabat-sahabatnya, kemudian melaksanakan sholat khauf gitu. Jadi cerita sholat khauf itu sebelumnya adalah ada kisah Ghawras ibn al-Harith. Dan Ghawras ibn al-Harith ini adalah contoh sosok yang belum mendapatkan hidayah. Pelajaran yang keempat tadi yang saya sampaikan, menyandang senjata saat sholat khauf adalah kewajiban. Ya, hikmahnya apa? Supaya efektivitas waktu kalau musuh menyerbu gitu ya. Kalau musuh menyerbu. Baik, itu ya kira-kira pelajaran secara umum dari slide ketiga ini. Baik, kita masuk pada slide keempat atau bagian keempat dari rubuk ke 30 berapa nih? 8 ya. Allah mengatakan, fa idza qadaitumus shalah, kalau kalian sudah menyelesaikan salat, maka salat di sini masih terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu salat khauf. Fadhkurullaha, maka ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah, qiyaman, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi duduk, wa ala junubikum, dalam kondisi di atas lambung kalian. Fa idza atma'nantum fa aqimus shalah, kalau kalian sudah merasa tenang, merasa nyaman, fa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Maksudnya apa? Kan di atas fa idza qadaitumus shalah, kalau kalian sudah menyelesaikan salat. Kok fa aqimus shalah? Maksudnya adalah sekarang kalau kondisinya sudah tenang, kerjakanlah salat dengan cara yang biasa, bukan dengan cara-cara yang tadi ya, karena tadi itu cara-cara yang darurat. Maka sekarang tunaikan salat dengan cara biasa. Inna salata, karena sesungguhnya salat itu kanat alal mu'minina, adalah atas orang-orang beriman, kitaban mauqutan. Biasanya ada tulisan di masjid-masjid itu kan, inna salata kanat alal mu'minina
kitaban mauqutan. Jadi salat itu wajib dan telah ditetapkan, ya. Jadi kitaban itu artinya diwajibkan, difardukan. Mauqutan artinya waktunya juga telah ditetapkan atas orang-orang yang beriman, ya, atas orang-orang yang beriman. Wala tahinu, jangan kalian merasa lemah fi ibtigha'il qaumi, ya, dalam mengejar musuh, mengejar satu kaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Jadi ini masih dalam satu rangkaian tapi kaitan perang, ya. Jadi kalau kalian perang itu kira-kira begini maknanya. Kalau kalian itu sedang menyerang musuh, kalian harus paham bahwa kalian nih luka, sakit gitu ya. Nah musuh kalian itu juga kalau luka sakit juga, sama gitu. Ya, kalian ini merasa ketakutan. Musuh kalian itu juga merasa ketakutan. Nah, kira-kira gitu. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamuna. Ya, cuman bedanya kalian itu punya energi lebih, yaitu energi Allah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya, kalian itu mengharap sesuatu yang besar dari Allah, sesuatu yang mereka tidak mengharapkan itu. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Gitu. Contoh sekarang peperangan antara Israel sama Hamas. Ya, Israel sama Hamas. Ini Gaza dibombardir. Tapi Hamasnya nggak kelihatan-kelihatan. Ya kan? Tapi orang Israelnya tanknya hancur-hancur gitu ya. Ini orang Hamasnya mana ini? Dan Hamas yang dikeluarkan, kata juru bicara, pasukan kami 40.000, baru 5.000 yang kami keluarkan. Yang lain belum diizinkan untuk keluar. Nah, muncullah akhirnya ya sindiran-sindiran dari orang-orang Barat sendiri atas mereka sendiri. Disebutkan pasukan Amerika dan IDF itu melawan bangunan-bangunan kosong. Mereka menghancurkan sekolah-sekolah. Ya, mereka menghancurkan. Jadi yang dihancurkan tuh bukan serdadu, kata orang. Mereka menghancurkan anak-anak, mereka menghancurkan wanita. Tentara yang musuh mereka sendiri enggak mereka hancurkan, enggak mereka dapati. Ya, di mana mereka itu bersembunyi? Gitu kan? Nah, itu rumah sakit Asy-Syifa, di bawahnya ada terowongan. Tuh, kami menemukan terowongan. Ya, ternyata disebutkan oleh Perdana Menteri Israel sebelum